Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Bahasa Indonesia kelas 1C Jurnalistik akan membawakan tema plagiarisme. Dengan saya Dinda Deswita Harunisa sebagai pemateri, kemudian ada teman saya Irfan Alfianto, lalu ada Siti Laila Malhikmah, kemudian ada Syahrul Rahmat, dan terakhir ada Syafitri Nur Fatimah. Baik, dengan ini kita langsung mulai saja ke materinya. Materi yang pertama adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dari kami, kelompok 7, ada 5, yaitu pertama, apa pengertian plagiarisme? Kedua, kapan seseorang bisa dibilang sebagai pelaku tindak plagiarisme? Yang ketiga, bagaimana tindakan yang dapat terhitung sebagai plagiarisme? Keempat, kenapa plagiarisme bisa terjadi? Dan yang terakhir, bagaimana cara menghindari plagiarisme? Tujuan dari materi kami ada 3, yaitu pertama, menjelaskan dengan lengkap terkait plagiarisme, kedua, memaparkan informasi tentang hal-hal yang bisa menyebabkan tindakan plagiarisme, dan yang terakhir, memberikan saran dan cara agar terhindar dari plagiarisme. Langsung masuk ke pemateri berikutnya. Ya, terima kasih Dinda. Selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang definisi plagiarisme. Plagiarisme adalah mengambil atau menjiplak ide atau karya orang lain tanpa mencantumkan nama pemilik karya atau tanpa seizin pemiliknya. Secara istilah, plagiarisme dapat disebut sebagai mencuri. Dalam Undang-Undang Hak Cipta, pengertian plagiarisme dijelaskan dalam beberapa istilah, seperti mengumumkan, mempublikasikan, atau menjual hasil karya orang lain tanpa seizin pemilik karya tersebut. Karya yang dimaksud tergolong dalam hak kekayaan intelektual yang dapat berupa karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, ada beberapa definisi plagiarisme menurut para ahli lainnya. Yang pertama, menurut Insinyur Baza Ahmad, MSCE, dalam Novanta 2009, plagiarisme adalah berbuat sesuatu seolah-olah karya orang lain tersebut adalah karya kita dan mengakui hasil karya tersebut adalah hasil milik kita. Dan menurut Broto Wijoyo dalam Novanta 2009, plagiarisme merupakan pembajakan berupa fakta, penjelasan, ungkapan, dan kalimat orang lain secara tidak sah. Selanjutnya bakal dijelasin sama teman saya. B. Tipe-tipe plagiarisme. Plagiarisme atau ide plagiarisme of idea. Tipe plagiarisme ini relatif sulit dibuktikan karena ide atau gagasannya ini bersifat abstrak dan berkemungkinan memiliki persamaan ide atau dari orang lain. Kemungkinan bisa terjadi ada 2, yaitu pada penciptanya yang berbeda. Misalnya ide tentang sinetron percintaan dengan latar belakang kehidupan mahasiswa di kampus UPH. Selanjutnya ide ini sangat umum dan sangat mungkin punya kesamaan dengan ide orang lain. Plagiarisme kata demi kata atau words plagiarism. Tipe ini merupakan sama dengan slavish copy atau mengutip karya orang lain secara kata demi kata tanpa menyebutkan sumbernya. Selanjutnya adalah plagiarisme atas sumber atau plagiarism of source. Plagiarisme ini tipe yang memiliki dosa karena tidak menyebutkan secara lengkap selengkap-lengkapnya. Referensi ini dirujuk dalam kutipan. Jika sumber kutipan ini merujuk seorang sebagai penulis terkait dengan kutipan, maka nama penulis tersebut harus ikut serta dalam karya tersebut. Ini tentu sikap yang fair. Plagiarisme selanjutnya adalah plagiarisme kepengarangan atau plagiarism of authorship. Plagiarisme ini terjadi apabila seorang mengaku sebagai pengarang dari karya tulis yang disusun oleh orang lain. Menurut Heri Sulistyo, dalam kaitannya dengan karya tulis atau buku, bentuk plagiarisme yang relevan adalah 2 tipe dan 3, yaitu plagiarisme kata demi kata dan plagiarisme. Selanjutnya ada swap plagiat atau self plagiarism. Dalam buku panduan akademik pasca sarjana 2013 261 memberikan penjelasan tentang swap plagiat, yaitu penggunaan karya tulis sendiri untuk keperluan orang lain tanpa memberikan informasi yang memadai. C. Ruang lingkup plagiarisme.
Ruang lingkup plagiarisme dirangkum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 17 Tahun 2010 dan Nurul Sulistyo Tahun 2011. Dalam Istana 2014 adalah sebagai berikut. 1. Mengutip kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanda menyebutkan identitas sumbernya. Yang kedua, menggunakan gagasan, pandangan, atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Selanjutnya, menggunakan fakta atau data informasi milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Selanjutnya, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Melakukan parafrase atau mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya. Selanjutnya, menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan atau telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah sebagai karya sendiri. Yang terakhir, menggunakan suatu karya untuk dikumpulkan pada suatu tugas akademik yang sebelumnya telah digunakan pada tugas akademik lain yang terkait dengan suatu mata kuliah. D. Alasan terjadinya plagiarisme. Terdapat kecenderungan pada tindakan plagiarisme, baik secara informal maupun formal. Bentuk plagiarisme yang dilakukan juga beragam. Ada beberapa alasan untuk melakukan plagiarisme, seperti kemudahan mendapatkan informasi melalui internet, tekanan pada tugas yang diberikan, kurangnya pemahaman tentang cara menulis ulang referensi asli, kesalahpahaman untuk memahami plagiarisme diri, kurangnya penguasaan terhadap materi penugasan yang diberikan, dan pandangan mewajarkan plagiarisme sudah menjadi suatu kebiasaan. Tindakan menghindari plagiarisme. Beberapa cara yang dilakukan institusi perguruan tinggi untuk menghindari masyarakat akademisnya dari tindakan plagiarisme, sengaja maupun tidak sengaja. Berikut ini pencegahan dan berbagai bentuk pengawasan yang dilakukan antara lain Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 6. Kesimpulan, di era modern ini, kita sering sekali melihat bentuk-bentuk plagiarisme dengan alasan yang beragam, menjadikan plagiarisme menjadi suatu kebiasaan yang diwajarkan. Contoh plagiarisme sendiri sudah tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010. Sementara, dalam Undang-Undang Hak Cipta, plagiarisme dijelaskan dalam beberapa istilah, seperti mengumumkan, mempublikasikan, atau menjual hasil karya orang lain tanpa seizin pemilik karya tersebut. Catat berbagai sumber sejak awal dan cek hasil tulisan merupakan solusi utama untuk mengurangi plagiarisme. Terima kasih. Sekian dari kelompok 7. Kami sadar kalau ini dari jauh dari kata sempurna, jadi kami menerima saran dan kritik dari pembaca. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.